Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Abdul Aziz. Di sini saya akan sedikit memberikan penyampaian, yaitu tentang paralegal. Nah, video ini saya buat atas dasar sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah bantuan hukum. Paralegal itu nanti saya akan sedikit menyampaikan tentang 3 aspek. Yang pertama itu adalah pengertian. Yang kedua itu adalah syarat menjadi paralegal. Yang ketiga adalah peran dari paralegal sendiri. Yang pertama itu pengertian. Secara umum, istilah paralegal menggambarkan seseorang yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberikan informasi dan bantuan guna menyelesaikan masalah-masalah hukum tentunya. Paralegal secara umum diawasi oleh para advokat terlatih. Paralegal merupakan sebutan yang muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum untuk memahami, menangkap, serta memenuhi kebutuhan sosial. Selanjutnya adalah seseorang yang bukan advokat yang memiliki pengetahuan di bidang hukum, baik hukum material maupun hukum acara, dengan pengawasan atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat mencari keadilan. Kemudian paralegal bisa bekerja sendiri di komunitasnya atau bekerja di organisasi bantuan hukum atau firma hukum. Jadi seperti itu ya pengertian dari paralegal sendiri. Yang kedua itu adalah syarat paralegal. Namun dalam permen paralegal, untuk dapat direkrut menjadi paralegal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dia harus sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua itu paling rendah memiliki usia 18 tahun. Yang selanjutnya adalah memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat. Yang terakhir adalah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemberi bantuan hukum. Untuk mencapai kualifikasi yang telah saya sebutkan tadi, tentunya harus mengikuti pelatihan, dan yang menyelenggarakan pelatihan itu ada beberapa. Yang pertama adalah pemberi bantuan hukum, yang kedua perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum, yang terakhir adalah lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN. Secara umum, peran dari paralegal ini yang ketiga adalah peran dari paralegal. Yang pertama adalah memfasilitasi pembentukan organisasi masyarakat. Yang kedua adalah mendidik dan melakukan penyadaran. Contohnya gimana? Contohnya adalah paralegal memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang kasus-kasus hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum tentunya. Yang selanjutnya adalah melakukan analisa sosial yang dihadapi komunitas. Contohnya adalah paralegal diminta untuk memberikan analisanya terhadap komunitasnya perihal kasus atau perkara yang ada berkaitan dengan hukum. Selanjutnya adalah membimbing, melakukan mediasi, rekonsiliasi bila terjadi perselisihan yang timbul di antara anggota masyarakat. Kemudian perannya adalah memberikan bantuan hukum, yaitu non-litigasi, yaitu memberikan jalan pemecahan masalah yang paling awal dan secepatnya dalam hal terjadi dalam keadaan darurat. Selanjutnya adalah jaringan kerja. Maksudnya gimana? Paralegal itu juga diharapkan juga ya membuat jaringan kerja dari komunitasnya atau dari masyarakatnya, biar setidaknya mereka itu bisa bekerja bersama-sama. Kemudian mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya. Jadi biar masyarakat yang memiliki perkara atau memiliki kasus biar mengajukan tuntutannya di depan pengadilan. Selanjutnya adalah melakukan proses dokumentasi, termaksud mencatat secara kronologis peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya. Dokumentasi ini tentunya sangat penting ya buat pembelajaran ke depannya. Selanjutnya adalah membuat surat-surat. Nah, surat-surat di sini apa?
Contohnya adalah membuat surat draft, surat audiensi, kemudian somasi, surat mediasi, pemberitahuan aksi, kemudian gugatan, pledoi, dan lain-lain. Nah, surat-surat ini bisa saja yang membuat adalah paralegalnya. Selanjutnya adalah membantu pengacara atau LBH dengan melakukan penyelidikan awal korban atau klien, mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan membantu membuat konsep pembelaannya. Jadi intinya adalah paralegal itu membantu advokat atau membantu pengacara di LBH atau membantu LBH-nya itu sendiri. Yang terakhir itu adalah menghubungkan korban atau komunitasnya dengan lembaga-lembaga layanan hukum. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan perihal paralegal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.